See What I See, exclusive on Spotify. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Desa Sukawedi, episode spesial lagi. Kenapa? Karena hari ini saya kedatangan tamu spesial dari jauh dan juga misterius. Hari ini kita kedatangan seorang penulis tiga buah novel. Nanti saya akan tampilkan ya, ada 3 buah novel nih, tebel-tebel banget. Jarang-jarang loh saya melihat ada novel pengalaman true story yang dikemas secara wow banget. Nah, ini ada 3 novel. Yang pertama judulnya Apartemen 12E05. Yang kedua yang kedua Laiba dan Nasir. Yang ketiga Not a Bedtime Stories. Nah, ini berisikan 13 cerita pendek. Nah, spesialnya karena hari ini yang nulis, ceritanya gitu ya. Sang penulis telah datang ke studionya Do You See What I See. Kita langsung kenalan aja. Halo Bang Bule, apa kabar? Baik, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Ini fun fact ya, ternyata Bang Bule ini beneran bule. Karena ternyata ini pengalamannya di Indonesia ya. Yes, semua ada translation. Jadi boleh diceritakan sedikit Bang Bule tentang 3 novel ini. Kan yang pertama adalah Apartemen, yang kedua adalah Laiba, dan yang terakhir Not a Bedtime Stories. Boleh diceritakan sedikit latar belakang penulisan dari novel-novel yang keren-keren ini? Oke, so pertama kali saya nulis Apartemen 12A05. Itu benar-benar cerita dari apartemen saya. Pengalaman pribadi berarti ya? So itu 19 April kita ada suara di apartemen saya. Kira-kira jam 2:03 a.m. In the morning. Yeah. And kita ada gila-gila suara dari di atas. And itu 3 hari ada suara. And so saya bicara dengan Sapam. Pak harus bantu saya, itu jam 3 pagi kita pergi di atas. Dan dia bilang, Pak, apartemen di atas kamu itu kosong. Oh, oke. So saya mulai investigasi sendiri. Saya tanya apartemen management. Dia bilang itu kosong 1,5 tahun. Orang dari Saudi Arabia ada apartemen itu. Tapi itu kosong. So itu based on true events. Apartemen 12A05. Berapa lama Bang Bule tinggal di apartemen itu? 3 tahun. 3 tahun ya? Tapi dan suara, selama 3 tahun itu? Ya, itu kapan itu mulai? Setiap hari suara itu orang dorong sofa, furniture, mungkin like marbles, like tuk 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 di lantai. Mungkin wanita jalan-jalan pakai high heels. Itu selalu ada. Dan akhirnya ketika akhir dari 3 tahun itu apakah terbongkar ceritanya? Ada apa di sana? Terus kenapa itu terjadi? Jadi kapan saya nulis buku itu, saya benar tidak tahu mungkin itu cerita saya atau cerita hantu. Karena saya tidak tahu itu benar-benar cerita dari saya atau hantu di apartemen. You know, and itu pembantu saya bisa dengar juga. Anak dia bisa benar dengar juga. So itu cerita mulai untuk apartemen. Wow. Saya belum baca sampai selesai, baru di chapter pertama gitu ya. Dan sepertinya menarik banget untuk disimak gitu ya. Kalau boleh tahu ini kejadiannya di kota mana? Kota Jakarta. Yang pasti apartemennya terkenal ya. Saya sudah membaca nama apartemen itu di buku. Tapi saya tidak mau dia marah-marah untuk saya. So, mungkin mau membaca itu ada informasi di apartemen. Karena kalau ada cerita misalnya di Do You See What I See, ada cerita gitu ya. Ada sebuah cerita. Ini kita juga pernah ada satu cerita tentang apartemen. Dan pendengar kita namanya warga Desa Sukawedi, kita memanggil warga kita, mereka langsung kepo lah istilahnya. Yeah. Penasaran ini di mana sih? Wah, saya tahu ini di sini. Nah, ini ada nggak clue-clue tertentu yang dituliskan di dalam sini? Ada clue. Tapi saya tidak mau bilang
Biar mereka menebak ya. Ya itu saya mau orang benar-benar nonton itu karena membaca itu karena itu menarik karena pertama kali saya ada novel cerita itu based on sound. Ya. So saya harus cari suara itu dari mana. So based on sound. Oke. Pertanyaannya agak bergeser dari apartemen ini ya. Ketika Bang Bule menulis ini, apakah menulis dalam versi Inggrisnya juga, dalam bahasa Inggris? Karena bahasa Inggris kan mungkin bahasa ibu dari Bang Bule ya. Jadi apakah buku ini ada 2 versi? Ya ada 2 ya, itu bahasa Inggris dan bahasa. Tapi itu sekarang itu cuma bahasa Indonesia. Ada versi bahasa Inggris juga, tapi belum publish, tidak publish. Belum publish. Ya. Oke. Jadi kalau teman-teman tertarik untuk nanti mendengarkan cerita pengalaman langsung dari Bang Bule, nanti kita insert ya di sini, bisa dicari. Ini bisa dicari di Gramedia dan toko buku besar kan ya? Ya, Tokopedia, Shopee, Gramedia. Di Tokopedia dan Shopee juga sudah bisa dicari. Dan Gramedia juga ya. Oke, kemudian ini tahun berapa pengalaman ini dan ditulisnya? 2.5 years, 2,5 tahun lalu. 2,5 tahun yang lalu. Kemudian beranjak setelah itu langsung menulis Laiba dan Nasir ini ya? Ya, itu nanti itu. Ya. Nah, apa ceritanya di balik Laiba dan Nasir ini? So itu inspirasi dari Bogor. Jadi kisah sesungguhnya juga ini? Ya, saya pergi ke Bogor. Oke. And saya tidak, banyak orang pikir saya, bisa lihat hantu, tapi saya tidak bisa lihat hantu. Tapi kapan saya pergi ke lokasi, ada feeling, like saya relaxi, and then ada cerita. It's just saya bisa nulis, So cerita itu, saya pergi ke Bogor, and saya kerja di ide beda itu Maxine, itu skenario actually. And di skenario itu ada hantu, monster type of thing, And so kapan saya mulai backstory untuk Maxine, saya bikin backstory and Laiba lahir di imajinasi saya. And saya lihat satu rumah kecil di hutan. And saya bilang itu monster di situ, and itu Laiba, and then saya mulai backstory, and ini based in 1970s Indonesia. So itu like very, very Indonesian buku itu. Yang berlatar belakang di daerah Bogor tadi. Yeah, gitu ya. yeah. Like so itu the feeling, and mungkin kamu membaca buku itu old Indonesia. Yes. And Nasir dia ada bicycle, dia jalan-jalan, ada orang dia jual jamu, orang like ada dukun, and it's actually cerita itu love story. Yeah. It's a love story that orang dukun. Nasir yang memperjuangkan mendapatkan seorang Laiba kembali ya. Ya, karena istri dia, dia sudah pergi ke dokter, dia sudah pergi, coba semua obat, and dia harus cari solusi. And dia ada brother, anyway, itu di buku. So it's a love story. What would you do to save your wife? Yes. What would you do? Whatever it takes. Yeah. To get your wife back. Yeah. And so, tapi when you do something wrong, it's karma. I see. So you cannot get away with something bad. So mungkin kamu jahat, orang jahat, nanti itu ada, you have to pay. You have to pay for that. Harus bayar untuk itu. And that's what Laiba dan Nasir is. Itu horror, tapi itu tidak traditional horror with hantu-hantu. It's a little bit different. It's a love story. It's about like ilmu hitam atau ilmu putih gitu ya. Yes, black and white. Yeah, seperti itu kalau di Indonesia seperti itu. Yes, exactly itu ya. And that's itu cerita dia percaya dia black magic, white magic. Yeah. And that's what it is. When you turn to black magic, you also have to pay the price. I see. So that's what that Dan is. ini sangat kental banget di Indonesia ya. Jadi pengalaman ini pasti ya. Kalau dengar kata Bogor aja ya dekat, kalau kita di Jakarta ya dekat sekali dengan dengan pengalaman ini berarti ya. So itu untuk saya itu menarikkan itu benar-benar Indonesian, tapi lagi orang bilang dia takut di cover karena itu
dua versi of Laiba, right? Yeah. Beautiful and the monster, right? Yeah, yeah. So itu Laiba dan Nasir. Mungkin kayak Twilight ya. Tapi kan Twilight itu antara werewolf dan vampire. So dia kapan Nasir coba cari solusi, he did something wrong. And nanti itu everything goes sideways. Oke. Saya jadi penasaran, Bang Bule kan maksudnya kalau orang Indonesia ya melihat orang asing yang dari barat sana kan mereka mostly sangat logis gitu kan. Tidak percaya sama hal-hal yang klinik atau goib atau supranatural gitu ya. Iya. Apakah Bang Bule ini memang dari awal tadi bilang memang belum pernah melihat, tapi kenapa sekarang jadi begitu sampai di Indonesia bisa merasakan hal-hal seperti ini? Ya, saya sudah tinggal di sini lama-lama, and saya suka kultur di Indonesia. And kultur di Indonesia ada the mystery and supernatural. Banyak orang percaya itu. Banyak orang percaya dukun and alternative medicine, right? And so itu, kapan saya nulis buku itu like just draw on the experience, right? Banyak orang benar-benar percaya kultur Indonesia, especially older people. Mungkin orang muda lebih beda, tapi older people dia benar percaya. Dia sakit, dia langsung pulang ke kampung, dia ada medication, right? So kapan saya tinggal di sini, and saya kerja di entertainment sedikit. And tentu, ada banyak teman di sini. And so kapan saya nulis itu based on real deep Indonesian roots. Jadi akhirnya ketika sudah sampai di Indonesia malah jadi percaya juga ya. Karena apakah sudah melihat secara fisik? Artinya ketika di apartemen atau ketika menyelami cerita si Laiba ini, apakah Bang Bule akhirnya pernah mengalami? Saya pernah ya, ketika saya tinggal di Jogja di rumah eyang saya tadinya tidak pernah juga seperti Bang Bule ya. Ya saya tahu makhluk halus itu ada atau makhluk itu ada, cuman saya tidak pernah bersentuhan secara langsung, tidak pernah melihat. Tapi begitu saya tinggal di sebuah rumah yang So, kamu percaya hantu? Ya, saya percaya. Karena saya juga sudah pernah lihat gitu. Saya pernah ngobrol langsung gitu ya. Saya pernah saya ngobrol yang mereka menyerupai jadi teman saya gitu. Tapi ya ternyata mereka kan bukan manusia gitu ya. Ya, untuk saya, kamu percaya harus percaya. Tidak percaya. Tapi ada experience, itu bisa change your mind, right? Iya, betul sekali. So that's the thing. Itu. Wah, menarik sekali ya. Kemudian dari 3 buku. Ini adalah buku terakhir yang Bang Bule keluarkan ya. Not a Bedtime Stories. 13 cerita pendek. Nah ini juga apakah berasal dari cerita yang Bang Bule alami? Atau dari teman-teman terdekat? So lagi itu ada cerita dari Bali, Gua Gajah. Ada cerita dari Jakarta. Itu Hantu Mara, I think itu satu bab. Also itu ada banyak lokasi di Indonesia. So itu, tapi semua lokasi itu benar-benar. So bisa cari di map. Dan sama di Laiba dan Nasir. Itu kapan saya nulis cerita itu, like Gua Gajah. Itu benar-benar saya di Gua Gajah dan saya ada ide dari Gua Gajah. And so kadang-kadang saya benar tidak tahu itu feeling dari lokasi itu atau cuma imajinasi saya. Tapi kapan saya pergi ke satu Mr. Putu di Bali itu ya. Saya pergi ke Uluwatu and I said, this is it. It's here, like itu di sini. Cerita ini. And kadang-kadang saya ada like ide and then saya pergi ke lokasi and then itu di sini. So itu bukan cuma di imajinasi, itu like the feeling, the girl in Bedugul. Saya benar pergi ke hotel di Bedugul, itu haunted hotel, sekarang tutup, tidak bisa masuk, tapi saya pergi ke hotel itu. Do you stay there? No, tidak tinggal di situ, tapi saya itu sudah tutup, itu rusak. Tapi saya masuk, and saya lihat graffiti, and itu ada wanita dia nangis dengan graffiti, and then itu ada cerita The Girl from Bedugul.
So itu collection of short stories, and based in Bali, based in Jakarta, based in Indonesia. So itu sort of cerita pendek, tapi semua cerita bisa cerita panjang. Yeah. You know, can extend if need be. I see. Menarik sekali. Jadi kayaknya saya harus baca semuanya karena saya sudah baca depan-depannya dan semuanya bikin saya penasaran gitu ya. Dan saya dengar juga Bang Bule berkolaborasi ya dengan salah satu artis di Bali untuk bikin soundtrack dari buku-buku ini, dari novel ini. Yang mana Bang Bule? Itu cerita menarik lagi karena kapan kita mau launching buku, kita cari orang, kita mau kerja sama kita kapan launching buku, and saya tinggal di Bali, and dan kita sudah bikin YouTube videos untuk Bang Bule, and then satu Di YouTube apa? Di Bang Bule Official itu? Ya, Bang Bule Official, YouTube, ya. Okay. And so satu wanita dia lihat promo itu, and dia mau info dari Laiba dan Nasir. And kita belum release buku, kita sudah kirim dia di transcript. Yeah. And dia benar suka Laiba dan Nasir. And dia young couple. And both of them are dia artist. Dia ada YouTube channel, ada besar account di Instagram, etc. And dia tanya kita bisa bikin lagu untuk cerita ini. So kita split cost, and kita bikin YouTube video. And so YouTube video itu Laiba dan Nasir itu film pendek cerita Laiba dan Nasir. Itu jadi menarik. lagu ini seperti cerita pendek ya? Ya itu so lagu itu and video itu cerita pendek dari Laiba dan Nasir. Okay. And so dia benar suka cerita ini karena lagi itu love story. Yeah. And so both of them are artists, right? They're both singers. Yeah. And kita ada rights untuk lagu karena kita share rights. So you can play it on your podcast. It's okay. Oh, sudah ada di Spotify juga ya? Ya, lagunya dia ada sudah launching ya? Launching. Ya, dia sudah ada itu ya lama-lama sekarang. Okay. And dia ada bagus views di YouTube juga. So itu menarik karena dia jatuh cinta di cerita Laiba dan Nasir. Oh my God. Ya akan saya inikan ya. Saya taruh linknya. Nanti saya cari lagu dari Laiba dan Nasir. Judulnya apa? Itu good question, saya lupa. Cari Laiba dan Nasir. Oke. Lihat. Bisa cek. Dalam bahasa Indonesia tapi Itu bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia. Dia orang Bali actually, asli Bali. I see. Coba nanti kita cari ya. Nanti kita embed di bawah. Jadi teman-teman juga bisa dengerin. Ini kayaknya sebuah soundtrack pertama kali ya yang buku yang punya soundtrack. Ya, saya pikir, pertama kali saya dengar itu buku ada soundtrack. And kapan saya design cover juga saya selalu pikir film. Kapan saya nulis buku, saya ada film in my head selalu. So kapan saya nulis itu main film. Jadi Bang Bule ini menulis buku-buku ini tujuannya memang mengembangkan arahnya jauh ya. Enggak, artinya di zaman sekarang mungkin minat baca orang-orang kan mungkin tidak sebanyak dulu ya. Mungkin anak-anak zaman sekarang Gen Z gitu kan lebih senang nonton TikTok atau YouTube gitu ya instead of baca buku. Tapi apakah ini juga akan menjadi sebuah konten visual? Jadi cerita pendek atau bahkan mungkin film layar lebar gitu ya? Ya, kapan saya nulis buku, saya ada film di kepala saya. I'm watching a film. So saya nonton film kapan saya nulis. I see. And so that's why mungkin like Apartemen itu first person. Itu beda-beda karena itu first person. Yeah. Itu beda dari buku karena itu first person. Pengalaman pribadi ya? Kapan kamu membaca itu, you become me. Yeah. Where in the other books, we tell the story. Yeah. Ada cerita. So itu lebih beda. And mungkin itu, banyak orang beli Apartemen. Tapi Laiba and short stories itu lebih beda lagi. So. I see. Setelah menulis 3 buku ini, kan pasti menyelami lagi-lagi cerita ini. Yang pertama Apartemen itu di Jakarta.
Kemudian Laiba dan Nasir ngambil latar belakang dari Bogor. Kemudian Bedtime Stories lebih luas lagi dari beberapa daerah, ada di Bali, sampai di Bali juga ya. Ya, itu mix. Bang Bule melihat apa dari budaya Indonesia? Kenapa sih menulis horor? Terus kemudian kenapa jadi banyak nih series dari buku-bukunya? Ya, Apakah orang Indonesia ya apa yang di pandangan Bang Bule yang tadinya agak skeptis atau berpikir logis sekali tentang hal-hal supernatural? Skeptic, you mean about ghosts? Yeah. Not really. No, I mean, kinda. It's the same like religion, right? Yeah. Some people believe in one thing and some people believe in the other, but you have to believe in something. Yeah. And if you believe in ghosts, you believe in ghosts, so you can't be skeptical. But kapan saya ada apartment, sebelum itu saya benar-benar tidak percaya hantu. Because it didn't happen to me, right? Itu cuma kapan saya itu happened to me, then like okay, mungkin I have no explanation. I see. So harus itu sama. Mungkin saya skeptik, kamu skeptik, tapi kapan kamu dengar suara yang tidak ada itu real. Yeah, It's real. It's like it's real, exactly. Sudah tentu saja Bang Bule kan kalau masuk ke sebuah industri buku, katakanlah menulis sebuah cerita, kemudian pasti pernah dong nonton film Indonesia, horor Indonesia yang lain, atau membaca buku horor Indonesia yang lain. Berapa skala keseraman? Berapa skornya dari buku yang pertama? Score? Iya. Out of what? Iya, seremnya berapa persen? Berapa Atau persen? dari 0 sampai 10, seberapa menakutkan buku ini? Kan pendengar kita kan horror addict gitu ya. I mean, itu untuk saya, itu ada banyak humor juga. I see. Itu ada humor juga, karena itu mungkin kamu mulai investigasi sendiri untuk hantu. How do you do it, right? Yeah. So itu ada banyak lucu cerita juga, karena kapan saya pergi di atas, saya knocking on the door, saya lari karena saya tidak tahu siapa bisa buka pintu itu. So itu sedikit humor juga. Tapi for me, on a scale like 1 to 10, I think maybe maximum 7. Maximum 7. Yeah, mungkin ini lebih seram. Oh, ini Laila dan Nasir. Laiba dan Nasir. Ya, Laiba dan Nasir itu mungkin 8. 8, lebih serem dan lebih bumbu romansnya lebih banyak. Well, romance juga, right? So romance itu mungkin 7. So I'm not going to exaggerate, right? Karena itu love story, tapi itu horror, and itu sedikit beda dari normal buku hantu atau pocong. Itu beda. And then si buku ini, itu horror, tapi kamu tahu Twilight Zone, Black Mirror, Black Mirror. Itu semua cerita is twisted. Berarti ini penuh dengan plot twist yang membagongkan. Semua cerita itu ada plot twist. And saya suka itu karena itu seram, ada hantu, tapi ada banyak plot twist di cerita pendek. And saya suka itu karena kamu pikir cerita ini goes right, tapi itu goes left. Kanan tapi kiri. Dari 3 buku ini, kalau penonton Do You See What I See atau warga desa Sukawati ingin mengenal langkah awal nih, saya pengen kenal lebih banyak sama Bang Bule. Yang mana yang direkomendasikan dulu untuk dibeli? Oh, saya jujur, Apartemen itu bestseller di media 2 bulan. Tapi favorite saya untuk cerita itu Laiba dan Nasir. Laiba dan Nasir. Karena itu it's a struggle between good and evil. Yeah. It's different. Jadi kalau mau mengenal tulisannya Bang Bule, pastinya harus beli ini nih, yang satu ini dulu. Baru setelah ini bisa coba baca 2 yang lain. Yeah, so not bedtime stories. Itu baru, so itu banyak cerita beda-beda and different topic, ada hantu, ada love, ada some twisted stories. Tapi bestseller itu Apartment. Tapi personally,
Saya suka Laiba dan Nasir karena it's a real struggle, personal struggle untuk Nasir. Yeah. Bagaimana dia bisa bantu istri dia. Itu personal struggle, and that's what I like because it's itu untuk saya itu lebih menarik karena itu tidak banyak film Indonesia juga. Itu ada hantu, orang pergi ke rumah baru, ada hantu, dia ada hantu, dukun datang, dia perbaiki situasi itu film habis, it's finished. Yeah. So it's very simple. So itu a little bit more complicated and a little bit more of deeper story. Ada plot twistnya juga dong pastinya. Ada. Laiba dan Nasir ada. Ini sort of linear. Apartemen itu linear, very simple, straight, go story. Yeah. Terakhir, setelah ini apa lagi, Bang Bule? Apakah ini dulu mau dijadikan film? Apakah mau ada buku keempat? Apa rencana terdekat? Film, of course, tentu mau film. Tapi, kamu lihat cover saya, itu saya design semua cover untuk film poster. I see. So, that's why itu personal preference saya, ya. Saya tidak suka simple cover. Yeah. Karena kapan saya design cover, itu langsung bisa film poster. Ya, ini serem-serem banget loh. Itu, ya. So itu sama. So langsung bisa film poster. So kapan saya design cover, itu langsung film cover, film poster cover. Okay. So itu personal preference saya. Oke, buat warga Desa Sukawedi, kita sudah ngobrol sedikit bersama Bang Bule. Kalau pengen mengikuti Bang Bule, ada di mana? Di YouTube ada channelnya? Ada YouTube, ada Instagram, Bang Bule Official. Bang Bule Official. Ya, semua. Kemudian Instagramnya juga Bang Bule Instagram, Official. Twitter, Bang Bule Official. And also TikTok. Tapi lagi, bener-bener TikTok saya itu lebih kurang karena saya tidak bikin promosi sendiri. Saya coba bikin digital promosi, right? Oke. Jadi silakan teman-teman follow juga semua link yang tadi sosial media yang Bang Bule punya, yaitu Bang Bule Official. Kemudian kalau teman-teman penasaran, silahkan langsung lari ke Gramedia ataupun di Tokopedia atau Shopee juga ada ya di sana linknya. Buku-buku ini bisa langsung didapatkan dan pasti puas banget karena saya juga baru baca kemarin. Tiga-tiganya sudah saya baca tapi baru chapter pertamanya karena baru dikirimkan oleh Bang Bule. Dan ini langsung bikin saya penasaran. Jadi silahkan teman-teman langsung cabut check out di sana ya. Jadiin wishlist kalau belum bisa semuanya dibeli. Kalau saran dari Bang Bule tadi langsung dibeli dulu yang ini satu. Laiba dan Nasir. Ini juga menarik sekali saya yakin. Oke, terima kasih Bang Bule sudah main ke Do You See What I See. Terima kasih. Mudah-mudahan langsung jadi film ya tahun depan. Semoga bisa. Jadi teman-teman langsung dapatkan bukunya di sana. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Bule. Terima kasih. Thank you. Kamu punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast.ceritahoror@gmail.com.